Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di channel Hilarius Satrio. Sekarang di video ini gue mau jelasin sedikit ke kalian soal 3 komponen utama mobil listrik. 3. Ya gue tahu mobil listrik baru sedikit, baru Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, MG ZS EV. Tapi biar kalian lebih siap menghadapi mobil listrik, jadi gue rasa baik buat kalian tahu istilah-istilah mobil listrik atau minimal bagian-bagian apa aja yang penting dalam sebuah mobil listrik. Jadi mungkin kalian tidak akan beli mobil listrik dalam waktu dekat, mungkin masih nanti, tapi paling nggak ngerti dulu. Dan sekarang gue bakal ajak kalian mengenal lebih dalam 3 komponen penting mobil listrik dengan menggunakan Tamiya. Bukan kata disponsorin, video ini tidak bersponsor, gue cuma nggak modal aja, adanya ini doang. Oke, sekarang kita langsung buka aja Tamiyanya. Dan kenapa gue pakai Tamiya? Karena sebenarnya mobil listrik sama Tamiya ini mirip. Gue nggak bilang sama, gue bilang mirip. Jadi sebenarnya kita udah terbiasa sama mobil listrik, cuma belum terbiasa aja sama yang lebih gede dikit dan lebih canggih. Oke, jadi komponen yang paling penting pertama adalah baterainya. Susah banget nyebutnya. Taruh dulu. Nah, yang jelas pertama ini baterainya. Semua mobil listrik itu pakai baterai, dan semua baterai itu alirannya DC, direct current. Dan baterai mobil listrik biasanya pakai baterai lithium ya, dan seperti kalian tahu baterai pasti dicas. Kalau mobil listrik itu bisa dicas di rumah, di SPKLU, dan bisa dengan 2 cara. Bisa dengan charging yang biasa, normal, slow charging, atau dengan fast charging atau rapid charging. Nah, kalau biasanya ngecas di rumah itu memang nggak butuh tegangan atau ampere yang gede-gede amat, tapi ngecasnya nggak begitu cepat. Makanya kalau kalian lihat mobil listrik misalnya mobil listrik Tesla, Hyundai, MG, Nissan, Honda, apalah itu, kalau ngecasnya di rumah atau pakai wallbox yang dikasih sama pabrikannya, itu pasti ngecasnya masih hitungan jam. Tapi kalau di SPKLU yang bisa ngecas dengan cepet banget, itu pasti hitungannya kayak 20 menit, 30 menit, 40 menit, karena emang beda kecepatan ngecasnya. Sama kayak HP kita masing-masing, ada yang bisa normal charging, ada juga yang bisa fast charging. Tapi mobil listrik wireless charging ada nggak ya? Ada sih harusnya. Oke, jadi baterai udah. Sekarang kita ke motor listrik. Nah, kalau motor listrik itu kayak pengganti mesin biasa di mobil biasa. Jadi kalau mobil biasa kan ada mesin 4 silinder, 6 silinder, 3 silinder, 8 silinder, atau bahkan 12 silinder seperti Ferrari dan Lamborghini. Nah, kalau di misalnya mobil listrik, ini mesinnya kira-kira kayak begini. Dan kalau misalnya Tamiya kan ini jenis motor listriknya itu kan jenis motor listrik DC juga. Tapi kalau semua mobil listrik, hampir semua mobil listrik itu pakai motor listrik dengan sistem AC, alternating current, AC ya, sistem listrik AC. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus kalian tahu tentang motor listrik ini. Paling beberapa kalian tahu lah, ada magnetnya, ada kumparan tembaganya, terus ada bagian yang muter, ada juga bagian yang statik, rotor, statis sama rotor ya, begitulah. Tapi yang perlu kalian tahu, gue rasa adalah kalau sebuah mobil listrik itu bisa punya antara 1 motor listrik sampai 4 motor listrik. Ya, jadi kasarnya satu mobil bisa punya 1 mesin atau bahkan 4 mesin sekaligus. Ya, jadi contoh, ada mobil listrik yang motor listriknya itu ada 1 dan dipasang di depan aja atau di belakang aja. Contoh mobil listrik yang motor listriknya ada 1 dan dipasang di depan itu banyak banget. Ada Nissan Leaf, ada Hyundai Kona, ada Hyundai Ioniq, ada MG ZS EV, dan lain-lain. Terus kalau mobil listrik yang motor listriknya ada 1 dan dipasang di belakang, itu contohnya ada Honda E. Nah, itu contoh yang motor listrik cuma 1. Dan kita lanjut ke contoh yang lain. Ada mobil listrik yang motor listriknya itu ada 2. Jadi 1 motor listrik di depan sama 1 lagi di belakang. Contohnya beberapa yang paling jelas sih, Tesla. Hampir semua Tesla itu pakai motor listriknya 2. 1 depan, 1 belakang. Jadi kalau mau tahu Tesla yang ada tulisan dual motor atau ada huruf D di belakangnya, misalnya Tesla model X75D. Nah, D itu berarti dual motor, berarti motor listriknya ada 2, 1 depan, 1 belakang. Terus yang lain-lain kayak Tesla model 3 dual motor, dari namanya udah jelas ya, dual motor berarti motornya ada 2. Terus mobil lain ada kayak Porsche Taycan sama Audi RS e-tron GT. Terus
Ada beberapa lagi lah. Pokoknya biasanya mobil-mobil yang udah kelas premium berani pakai jumlah mesin atau motor listrik yang lebih banyak. Terus ada juga mobil listrik yang motor listriknya itu ada 3. Nah, 3 ini fleksibel. Bisa 2 depan 1 belakang atau 1 depan 2 belakang. Contohnya mungkin yang paling gampang ya, yang paling keinget soal gue itu GMC Hummer EV. Ya, Hummer sekarang jadi mobil listrik gahar ya. GMC Hummer EV sama Tesla Cybertruck. Ya, sebenarnya kedua mobil ini ada yang pakai 2 motor listrik juga, ada juga yang pakai 1 motor listrik, tapi untuk contoh mobil yang memakai 3 motor listrik itu ada Tesla Cybertruck sama GMC Hummer EV. Nah, terus ini yang paling ekstrim. Ada mobil listrik yang pakai 4 motor listrik. Jadi masing-masing roda 1. Roda depan kanan 1, roda depan kiri 1, roda belakang kanan 1, dan roda belakang kiri 1. Ini kalau misalnya kita sebut contohnya itu udah mobil-mobil yang performa tinggi banget. Kayak misalnya Lotus Evija, atau Rimac Nevera yang tenaganya berkisar 1.800 sampai 2.000 tenaga kuda. Gila ya tenaganya. Asem. Nah, terus ada komponen penting yang selain kayak baterai dan motor tadi, salah satunya adalah inverter. Kadang juga dibilang controller atau ya lain-lain, tapi intinya adalah inverter. Kenapa biasanya mobil listrik butuh inverter? Jadi tadi kan gue bilang, baterai mobil listrik itu biasanya jenis listriknya itu DC, direct current. Sementara motor listriknya itu kan jenisnya AC, alternating current. Jadi butuh inverter buat mengubah listrik baterai yang tadinya DC jadi bisa dikonsumsi motor listrik yang tipenya AC. Begitu juga untuk charging. Charging misalnya di rumah kayak begini nih, kita ngecas di rumah, terus kita tancepin colokannya ke rumah, terus ditancepin ke mobil listrik. Kan rumah kita itu kan jenis listriknya AC ya, AC, tapi baterai mobil listrik ini kan DC, jadi perlu inverter juga di chargernya buat mengubah aliran arus AC dari rumah untuk bisa dikonsumsi baterai yang jenisnya DC. Begitu juga buat mobil jalan, karena baterai DC, terus motor AC, kan tadi gue bilang ya diubah jadi AC, dan juga pas ngerem. Pas ngerem, kalian sering dengar kan istilah regenerative braking, itu di mana motor listrik itu bekerja terbalik dan ngecas baterainya lagi. Lagi-lagi, karena motor listrik itu tipenya AC, terus pas ngecas si baterainya, kan baterai DC. Dari motor listrik yang AC itu ke inverter dulu, baru ke baterainya buat ngecas lagi si baterainya. Nah, jadi kira-kira 3 komponen itu aja yang perlu kalian tahu sekarang buat urusan mobil listrik saat ini. Kalau kalian suka video seperti ini, nanti akan gue bikinin video yang lebih lengkap dan lebih detail untuk masing-masing teknologi mobil listrik, apa tentang pendinginan baterai, jenis-jenis motor, dan cara membaca istilah mobil listrik dan lain-lain. Oke? Sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, jangan lupa beri komentar, dan kalau ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah. Dadah!